Maha besar Engkau ya Bapa, yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada akhir tahun ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu datang memuji menyembah Engkau ya Tuhan, menaikkan setiap kerinduan kami, penuh penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersama Tuhan memperlengkapi sukacita kami, doa-doa kami dengan kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu, untuk hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena pada malam hari ini, malam tutup tahun ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Ada sukacita? Mengakhiri tahun 2021. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita sebagai bahan renungan kita untuk kita meninggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Satu ayat itu akan menjadi renungan kita untuk kita boleh memasuki tahun baru ini. Saya akan membacakan bagi kita sekalian satu ayat ini, ayat yang ke-14. Bapak Ibu boleh menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekali lagi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan tetap belajar tentang Immanuel. Kalau pada malam Natal kita juga belajar firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan pada malam hari ini juga saya akan masih tetap membahas tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tinggal beberapa jam lagi, ini sudah jam 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Nah, dan kira-kira dengan 4 jam yang akan kita lalui ini, kita tinggalkan tahun 2021 ini, bagaimana perasaan kita? Mau meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, saya akan awali dengan suatu perkataan maaf secara pribadi untuk apa yang sudah saya perbuat di tahun 2021. Masih 4 jam lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tahun 2022 tentunya masih menjadi misteri bagi kehidupan kita. Belum tahu apa yang akan kita alami, belum tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu apa ke depan yang akan terjadi, kita akan hadapi. Tidak tahu misteri-misteri apa yang akan terungkap dalam kehidupan kita. Hari demi hari berganti menjadi minggu, bulan berganti terus, bahkan tahun pun berganti tahun. Dan banyak ketakutan justru yang muncul, banyak hal yang sedang kita takutkan yang mungkin
sudah terjadi, kita alami di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kira-kira yang kita takutkan ketika kita masuki yang tinggal 4 jam lagi ini, kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022 ini. Kita lihat begitu banyak mulai muncul dan bahkan mulai banyak survei di media sosial, ternyata tahun 2021 banyak orang yang mengalami ketakutan. Dan di akhir tahun 2021 ini juga kita lihat begitu banyak berita tentang bencana alam terjadi di mana-mana. Untuk mengakhiri tahun 2021, bencana alam terjadi di mana-mana, kita perhatikan. Dan COVID-19 belum berakhir juga. Belum tuntas semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut jangan-jangan tidak mendapatkan rezeki di tahun 2022, wajar. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan makanan yang cukup, rezeki yang cukup di tahun 2022. Jangan-jangan usaha kita tidak seperti yang kita harapkan. Ataupun kita takut kalau mungkin kita mengalami sakit, ataupun mungkin kita khawatir ataupun kita takut kalau ditimpa bencana, kerusuhan dan lain sebagainya. Tahun 2022 yang sebentar lagi hendak kita masuki, begitu banyak ketakutan yang kita lihat, dan mungkin saja itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya boleh bertanya kepada kita sekalian, secara khusus kepada kita yang dominan kita takutkan pada saat ini apa, Bapak Ibu? Apa yang sedang kita takutkan pada saat ini? Untuk kita bisa memasuki tahun 2022 ini. Mungkin ada satu yang bisa sampaikan apa yang menjadi ketakutan kita pada saat ini? Masih 4 jam lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Mungkin kalau saya tanya kepada Pak Gea, semoga mewakili, apa yang Bapak takutkan, Pak, untuk memasuki tahun 2022 yang dominan sekali? Apa, Pak? Pandemi yang masih ada sampai sekarang. Mungkin itu menjadi ketakutan bagi semua orang. Mungkin juga itu menjadi ketakutan bagi kita sekalian yang hadir pada malam hari ini tutup tahun. Itu dari seorang bapak. Kalau dari seorang ibu, semoga juga mewakili. Ibu Indah, kalau saya tanya dari seorang ibu, apa yang sedang ibu takutkan untuk memasuki tahun 2022? Iman. Masih sama, pandemi juga. Efeknya sangat besar sekali ternyata. Dan memang betul, 2 tahun kita melalui itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan saya hingga pada saat ini tidak sama apa yang Bapak Ibu takutkan. Dan tadi mewakili Bapak dan Ibu, ada ketakutan yang sampai sekarang ini masih dirasakan, yaitu masih pandemi, dan efeknya itu pastinya banyak. Tetapi jangan pernah kita lupakan bahwasanya kalau menurut saya pribadi, yang masih 4 jam lagi kan kita tinggalkan tahun 2021, ketakutan saya pada saat ini adalah jangan-jangan penyertaan Tuhan tidak lagi menjadi bagian dalam hidup saya selama tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, orang boleh takut mati, orang boleh takut bangkrut,
Orang boleh takut perang, tapi apakah dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita juga takut jangan-jangan penyertaan Tuhan tidak lagi jadi bagian dalam kehidupan kita ini? Dan hendaknya ini harus menjadi ketakutan kita, bukan yang lain-lainnya. Jangan-jangan penyertaan Tuhan berhenti kepada saya di tahun 2022. Ini harus kita takutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita tinggalkan tahun 2021 dan memasuki tahun 2022, menghadapi tahun baru ini, kita harus merenungkan apakah kehidupan masih disertai oleh Tuhan? Apakah kehidupan kita masih disertai oleh Tuhan? Masalah boleh terjadi, tapi apakah masih tetap kita rasakan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma kita punya segala sesuatunya, punya banyak hal di dunia ini, punya apapun yang kita inginkan, tetapi kalau kita kehilangan penyertaan Tuhan, semuanya itu pasti akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percuma semuanya kita miliki dalam kehidupan kita, tapi kalau penyertaan Tuhan itu tidak lagi kita miliki, itu betul-betul kita sudah kehilangan semuanya. Dan ketika kita menghadapi dan memasuki tahun 2022, tetapi kita mau bersyukur pada saat ini Bapak Ibu. Mungkin ini yang hadir pada malam hari ini yang memang betul-betul nggak pulang kampung ini, perantau-perantau ulung ini, termasuk saya kan begitu ya, nggak pulang kampung yang memang harus tinggal di tempat gitu. Saya tadi sedih dengarkan pujian PWMI tadi gitu ya. Ya, saya merasakan hal yang sama gitu. Apalagi di bagian puisinya menyampaikan bahwasanya ya selamat Natal, selamat tahun baru untuk mama papaku, untuk saudara-saudaraku, dimanapun gitu ya. Itu dialami oleh kita. Yang mungkin biasanya kita boleh rayakan bersama, tapi tahun ini tidak begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, puji syukur, sebagai orang Kristen pada malam akhir tahun di tahun 2021 ini kita bisa datang kepada Tuhan untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Dan dengan ini kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, memohon penyertaan Tuhan di tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan orang Kristen boleh mengakhiri, boleh mengawali tahun dengan datang memohon pengampunan, memohon penyertaan, serta penyerahan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu. Ini adalah suatu kebiasaan ataupun ini adalah merupakan suatu tradisi. Mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana mengakhiri tahun ini mungkin pada saat ini sibuk untuk berbuat dosa. Mungkin ada yang sibuk merancang pembuatan bom supaya orang banyak mati. Mungkin ada juga yang merencanakan mengakhiri tahun ini dengan suara gede-gedean, pesta pora, menghabiskan waktu tahun ini. Kita bersyukur Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tradisi yang luar biasa, dan tradisi orang Kristen itu telah benar, yaitu mengakhiri dan mengawali tahun dengan datang berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sedang memohon dan meminta penyertaan Tuhan di tahun 2022. Saya sudah lihat tadi di luar ada liturgi buka tutup tahun di jam 12 untuk keluarga masing-masing. Kalau tradisi kita, kami yang sering kami lakukan, pas jam 12 itu kami berdoa bersama, bernyanyi bersama,
dan diakhiri maaf-maafan dari yang paling kecil kepada yang tertua. Artinya kita tinggalkanlah semuanya. Sesuatu yang tidak baik itu di tahun lama, dan untuk masuk di jam 12 dan masuk ke tahun baru itu kita betul-betul sudah plong, tidak ada beban sesuatu, kepahitan dan lain sebagainya, karena kita sudah tinggalkan itu semua di tahun 2021 ataupun di tahun lama, dan kita lebih lega untuk memasuki tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini juga sudah menjadi tradisi bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa disampaikan maafnya, bisa disampaikan pesannya, harapannya kepada anggota keluarga kita. Sebagai orang Kristen kita beruntung, janji Tuhan kepada umat manusia yaitu akan penyertaan Tuhan, dan itu telah dituliskan seperti yang kita bacakan dalam nas kita pada malam hari ini. Dari Yesaya 7 ayat yang ke-14 yang sudah kita baca pada malam hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Janji ini telah disampaikan oleh Allah Bapa 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dalam kitab Yesaya. Dan kata Immanuel ini disampaikan kepada umat manusia sebelum Kristus lahir, bahwa Allah akan menyertai umatnya. Kita beruntung Bapak Ibu. Di tengah ketakutan kita, di tengah hal-hal yang masih misteri akan kita jalani, firman Tuhan terus menguatkan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel, kata Immanuel ini disampaikan kepada umat manusia sebelum Kristus lahir, bahwa Allah akan terus menyertai umatnya. Dan kalau kita perhatikan dalam Matius 1 ayat 23, kemudian nubuatan ini digenapi bahwa Immanuel itu akan hadir melalui Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini. Dan itu sudah kita peringati. Kita sudah merayakan ulang tahun itu, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus itu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Inilah yang mau kita minta, supaya kita akan disertai Tuhan di tahun 2022. Immanuel inilah yang mau kita minta, yang kita harapkan untuk kita bisa menjalani tahun 2022 ini. Bapak Ibu Saudara, ada 6 pesan atau ada 6 makna dari kata Immanuel tersebut. Kita perhatikan yang pertama dari kata Immanuel ini adalah Tuhan hadir dan memberikan jaminan kepada umatnya untuk menjalani situasi-situasi sulit kehidupan ini. Tuhan selalu hadir memberkati kita dan selalu memberikan jaminan bahwasanya Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Hari-hari yang lalu di tahun 2021, banyak hal peristiwa yang kita boleh alami, banyak hal peristiwa yang kita boleh lalui, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Lalu yang kedua, Immanuel, Tuhan selalu hadir sehingga kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan memenuhi kebutuhan kita setiap hari, dan ini menjadi jaminan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Immanuel, kehadiran Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga memberikan jaminan dan memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Kalau kita aminkan firman Tuhan ini, tidak ada yang perlu kita khawatirkan kita menghadapi tahun 2022. Ini makna yang kedua daripada Immanuel. Lalu yang ketiga, Immanuel, Tuhan hadir di dalam rupa Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita telah lakukan. Melalui diri Yesus Kristus, Allah hadir untuk menyertai kita, untuk
memberikan jaminan keselamatan kepada umat manusia. Ini makna yang ketiga. Ini pesan yang ketiga. Pesan yang keempat daripada Immanuel adalah Tuhan hadir sebagai sumber penopang yang akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kekuatan rohani itu lebih istimewa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jika kita mau terus dalam penyertaan Tuhan, mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di tahun 2022. Walaupun mungkin loh ya, di tahun 2021 kita belum sepenuhnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya mungkin belum memberi yang terbaik kepada Tuhan, belum total bahkan tidak punya hubungan yang intim sama sekali dengan Tuhan. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan, hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu dengan Tuhan akan hal ini. Nah, di tahun 2022 biarlah Immanuel itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu makna yang keempat. Makna yang kelima daripada Immanuel adalah Tuhan hadir ke dunia tanpa memandang dari siapapun kita. Tuhan hadir pada kita sebagai anak-anak, kepada anak-anak yang masih kecil. Tuhan juga hadir kepada anak-anak muda. Tuhan juga hadir kepada orang tua. Tuhan juga hadir tidak hanya kepada perempuan tapi kepada laki-laki juga. Tidak hanya hadir pada orang kaya tapi juga hadir kepada orang miskin. Tuhan tetap hadir dan itu jaminan pasti bagi kita. Kalaupun mungkin ada yang katakan, enggak Bu Pendeta, di tahun 2021 aku diabaikan Tuhan. Yakin ada yang berani katakan itu? Kembali tanyakan, seberapa intim hubunganmu dengan Tuhan? Jangan terus vonis Tuhan tidak menyertai aku di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu makna yang kelima. Makna yang keenam yang terakhir, Tuhan hadir melalui Roh Kudus setelah Yesus Kristus menjalankan misinya. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya diutus untuk menyertai kita. Luar biasa. Dia menjamin keselamatan kita. Dia menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan di sana, Rohnya terus menyertai kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Betul-betul tidak ditinggalkan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Immanuel di tahun 2021 yang telah kita lalui tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun juga Tuhan meninggalkan kita. Hingga sampai saat ini. Dan kita tetap memohon agar Immanuel tetap akan menjadi bagian kita di tahun 2022 ini. Jadi kalau Tuhan menyertai, apalagi yang kita takutkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan itu luar biasa, apalagi yang akan kita takutkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lagi lawan kita pada saat ini? Kembali kepada kita. Berserah sepenuhnyakah kita kepada Tuhan? Kita gantungkan seluruhnya keharapan kita kepada Tuhan? Itu kembali kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Hingga tersalib, Tuhan hadir secara nyata. Jadi ketika kita menyaksikan penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada saat ini, bahwa penyertaan Tuhan Immanuel terbukti dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan tahun 2021 dengan penuh sukacita, dengan penuh makna, dengan penuh rasa syukur. Saya yakin banyak hal yang sudah Bapak Ibu alami di tahun 2021 dan semuanya itu penuh dengan makna. Kalau saya boleh bertanya ini kepada Pak Pendeta, pasti panjang lebar Pak Pendeta gitu ya. Banyak hal yang dialami oleh Pak Pendeta, ada suka, ada duka,
ada saatnya hampir lewat gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga alami. Ada berkat yang berkelimpahan, ada kasih sayang yang luar biasa, ada kecewa, ada sakit hati dan lain sebagainya. Yang penuh dengan makna di tahun 2021. Ada hal-hal buruk yang harus kita tinggalkan di tahun 2021. Hal-hal buruk itu jangan lagi kita bawa di tahun baru, tahun 2022. Ini pesannya. Ambil waktu kita, apa yang hendak menjadi komit kita buang, dan apa komit yang hendak kita lakukan di tahun 2022. Tapi pesan saya, janganlah kiranya komit itu hanya tinggal komit, tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita komitkan, ini akan selalu kita tanya untuk kita meninggalkan tahun 2000, tahun lama, untuk memasuki kita tahun yang baru. Komit ini akan selalu kita tanya, apa komitmenmu untuk tahun baru ini? Yang buruk, yang lama harus kita tinggalkan untuk kita bisa memasuki tahun 2022 menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam kelalaian ataupun kelemahan pun, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan terus diingatkan. Dan mungkin akan ada kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Mungkin itu sakit, mungkin itu stres, mungkin itu kecewa dalam usaha kita, mungkin mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mungkin juga rumah tangga kita kurang harmonis, tapi kita tetap bersyukur Tuhan tetap menyertai kita hingga sampai pada saat ini. Dan ketika kita setia, maka Immanuel tetap akan menjadi milik kita, dan pesannya tetap satu, tetaplah setia. Kita harus tetap setia karena Allah yang kita sembah juga setia kepada kita. Kita harus tetap setia karena Immanuel, Allah beserta dengan kita, tidak pandang siapa kita, tidak lihat situasi kita, tapi setiap saat Tuhan menyertai kita. Apa pada saat ini yang masih menjadi beban Bapak Ibu Saudara? Mungkin kepahitankah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita? Tinggalkan. Kita masuk tahun 2022 dengan hati yang bersih. Mungkin kekecewaan yang berkepanjangan, kita tinggalkan supaya kita lebih bersyukur memasuki tahun 2022. Kalau mungkin pada saat ini ada ganjalan yang perlu diselesaikan, boleh diselesaikan supaya itu tidak terbawa di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan akhiri dengan suatu ini saya pikir berkat lah ya. Saya akan bacakan ini. Saya dapat ini kata-kata ini dari Persekutuan Pendeta Wanita. Jadi bunyinya seperti ini. Semoga ini juga mewakili saya untuk boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mewakili hati saya. Hari ini adalah hari Jumat, sekaligus adalah hari terakhir dalam tahun 2021. Banyak kenangan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Menangis, tertawa, suka, duka. Semua bersatu dalam satu ujian. Dari renung hati yang paling dalam, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini ada yang tergores hati karena ucapan dan sebagainya. Salah dan hilap yang tak dapat dipisahkan sebagai manusia biasa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semua tidak ada niat dalam hati, terkadang terlepas ucapan tanpa sadar. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan melindungi kita. Hati seperti kaca, jangan sampai retak. Akal seperti air, jangan sampai kering. Iman seperti debu, jangan sampai hilang. Persaudaraan seperti tali, jangan sampai putus. Dengan harapan semoga tahun 2022
menjadi persaudaraan kita lebih baik, indah, dan semuanya saudara-saudara kita mendapatkan rezeki dan berkat yang berkelimpahan, serta jangan lupa untuk melakukan perbuatan yang baik di setiap tahun baru yang akan kita masuki, yaitu tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya ucapkan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan pasti akan selalu beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada malam tutup tahun ini ya Tuhan. Dan kami aminkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kami. Itu terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau terus boleh melayakkan kami menerima penyertaan-Mu itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kami sering sekali mengecewakan hati Tuhan, kalau hari-hari yang lalu di tahun 2021 kami sering sekali melukai hati sesama kami, Tuhan, pada malam hari ini, di malam tutup tahun ini ya Tuhan, ampuni dosa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan, masih Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa itu Tuhan, boleh terus kami miliki di dalam kami menghadapi, menjalani tahun 2022 ini ya Tuhan. Karena tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukannya, kami tidak mampu menjalaninya, kami tidak mampu menghadapinya Tuhan. Ampuni dosa kami